Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan dilakukan pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat ya, arahnya dari bawah ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga ya kaki khususnya akan menjadi lemas ya, peredaran darah akan menjadi lancar. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa ya, pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat ya, kemudian jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut dan sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Pijat refleksi ini bisa menstimulir ya saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan nanti bisa dibetulkan dengan cara pijat refleksi ini ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan cara mengangkat ya lutut ke atas 3 kali. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Mula-mula ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pemijatan ini ya, itu biasanya akan timbul detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai sering buang air kecil, mencret, atau mungkin justru setelah dipijat badan akan terasa sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu risau dan khawatir, karena beberapa saat kemudian perasaan itu akan hilang dan tubuh akan menjadi lebih segar dan enteng ya. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan pula, minyak harus cukup karena ya minyak di sini sebagai pelumas. Apabila kurang minyak maka akan memperbesar gesekan antar kulit sehingga akan terasa panas ya dan berakhir pada memar. Di samping itu ya, minyak yang dipakai ini adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi bagi kulit Anda. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jangan lupa pada telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi ya.
Caranya, telapak kaki kanan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan 3 kali ya. Ini akan memberikan relaksasi ya bagi Anda yang mungkin persendian dan ototnya terasa kaku, nanti akan sembuh dengan cara seperti ini. Nah, setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kedua kaki terus dipijat hingga akhirnya dilipat ke depan ya, secara bersama-sama, serta diberikan pijatan lagi. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat ya secara merata. Dan yang perlu diperhatikan, pijat urut ini secara keseluruhan ya, sebelum memijat harus dikonfirmasi dulu. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang-sedang saja, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Oleh karena itu ya, harus ditanya dulu agar bisa ditentukan pijatan mana yang diinginkan. Di samping ya, dari manfaat pemijatan ini akan menyehatkan atau memulihkan keadaan tubuh Anda yang dari mungkin kurang normal menjadi normal ya. Cara pemijatan pantat seperti Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Hal ini akan menambah kekuatan pemijatan. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Memang ya, di daerah sekitar pinggul ya, pantat itu merupakan pusat pergerakan, jadi biasanya terjadi banyak masalah di situ ya, mulai pegel ya, linu, kebas, dan banyaklah merasa tak nyaman ya. Itu bisa disolusikan atau diselesaikan dengan cara pijat urut ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya, secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu perlu dilakukan juga pijatan refleksi pada tulang belakang. Caranya, pada titik-titik tertentu tulang belakang dipijat-pijat ya. Ini akan memberikan stimulasi saraf juga yang sampai ke organ tubuh kita. Dan ya, di dalam tulang belakang pula itu biasanya terdapat produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu ya, dengan diberikan pijatan refleksi ini akan merangsang produksi ya
sel-sel darah merah. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Inilah ya, terapi pijat urut ini harus melepas pakaian dan tubuh digosok atau dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya, atau diurut ya. Mungkin Anda ya ada yang merasa tabu, untuk itu silakan ya, bagi Anda yang suka silakan ditonton dan di share ke semua teman, serta berikanlah subscribe agar Anda mendapatkan update ya dari pijat urut ini. Bagi Anda yang tidak suka silakan diabaikan saja. Apabila dirasa kurang keras ya pemijatan ini, maka kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekan atau digosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela-sela tulang belikat, baik ke kanan maupun ke kiri ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah dirasa cukup ya, tangan kiri dilipat ke belakang ya. Tangan kiri dilipat ke belakang, kemudian diberikan pijatan di sela tulang belikat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan dilanjut tangan kanan juga dilipat ke belakang ya, seperti posisi istirahat di tempat ya. Kemudian kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dan kita bisa juga menggunakan siku tangan kanan untuk mengatasi pijatan yang kurang keras ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya dilanjut dengan si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Langkah ini dilakukan dengan maksud untuk lebih mengintensifkan pemijatan ya. Jadi pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ya, saya kira ya proses pijat urut ini mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu bagi Anda yang suka ya silakan dicobakan pada pasangan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa membutuhkan pemijat ya, orang lain ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan wilayah kepala. Caranya mula-mula kepala ya dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat ya kepala bagian kanan ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, karena ini merupakan gabungan antara pemijatan fisik dan stimulasi saraf. Kita harus berhati-hati ya melakukan pemijatan utamanya di daerah leher ya. Dan setelah itu kita palingkan ke arah selanjutnya, ke
kanan dan kita pijat bagian kiri ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa di daerah leher dan kepala itu terdapat kelenjar dan saraf ya. Karena itu kita harus bijaksana dalam memijat daerah-daerah kepala. Kemudian setelah itu ya, kita lanjut ke pemijatan tangan kanan ya. Masih dalam posisi tengkurap, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan bisa diberikan pijatan refleksi juga, yaitu caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat ya. Kemudian jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Seperti yang saya katakan tadi ya, pijat urut ini bisa mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi dalam tubuh ya. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada serat tulang belikat. Dilanjut pemijatan pada tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Asam laktat ya merupakan biang keladi rasa capek. Jadi perasaan capek itu timbul akibat dari akumulasi asam laktat yang berlebih di dalam tubuh. Oleh karena itu harus dikeluarkan ya dengan cara terapi pijat urut ini ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat, serta kita berikan tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan, sendi lutut itu diberikan treatment ya, untuk merangsang produksi cairan sinovial ya, cairan sendi, agar kita tidak kekurangan cairan sendi. Karena kalau kurang cairan sendi pada sendi lutut itu nanti akan terasa sakit loh digerakkan ya, karena cairan ini merupakan pelumas ya. Nah kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Tujuan dilakukan pengangkatan kaki ini ya untuk memudahkan pemijatan. Kemudian setelah itu ya kaki kanan ditarik ke depan, kurang lebih kita olahragakan seperti itu ya, dan kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pada kaki kiri ya. Caranya kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sama dengan kaki kanan tadi, pada sendi lutut kita berikan pijatan khusus ya. Dengan demikian ya, dengan dipijat urut ini nanti ya tubuh akan rileks,
peredaran darah dan hormon akan lancar ya, dan asam laktat yang terakumulasi dalam tubuh nanti akan hilang ya, karena dikeluarkan melalui saluran pembuangan. Oleh karena itu biasanya timbul detoksifikasi atau pengeluaran racun begitu ya. Kaki kiri kita perlakukan sama pada kaki kanan tadi ya, kita olahragakan dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Mula-mula ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, untuk pangkal paha dipijat sekaligus ya, ditekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Perlu ya Anda ketahui bahwa setelah dipijat ini tubuh akan menjadi lebih fresh, segar, riang ya, karena pengaruh hormon endorfin ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan ya, semacam kita olahragakan ya 3 kali begitu, sehingga timbul relaksasi antara sendi otot ya, mulai dari kaki sampai pinggang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut dengan pemijatan bagian perut. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat, arahnya spin ya. Apabila dirasa cukup ya, sudah lemas, kemudian kita kondisikan apa yang menjadi tujuan dilakukan pijatan perut ini ya. Mulai dari membetulkan posisi ya, peranakan, atau mungkin mengatasi masuk angin, atau mungkin ya bisa juga sebagai sarana untuk diet ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan, pemijatan perut ini harus bijaksana ya, tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena rongga perut ini adalah rongga yang berisi alat-alat organ tubuh ya, yang vital serta sangat sensitif terhadap tekanan pijatan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan bijaksana. Tidak boleh ya memijat perut apabila tidak ada manfaatnya secara khusus ya. Kemudian setelah itu ya, kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya mula-mula dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan dan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Yang menjadi pusat perhatian untuk pangkal lengan itu bisa kita berikan pijatan ya, yang terukur. Ini bisa menyembuhkan ya sesak nafas dan batuk-batuk ya, utamanya batuk yang disebabkan oleh karena kecapean. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa minyak yang dipakai ini bisa membersihkan kulit ya. Jadi apabila kulit Anda ya itu kotor, bisa dibersihkan dengan cara pijat urut ini. Karena apa? Pijat urut ini memijat tubuh ya dengan cara menggosok. Oleh karena itu ya, bisa sekaligus pijat urut ini membersihkan tubuh Anda ya, sehingga penampilan akan lebih meyakinkan ya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya masih dalam posisi telentang tadi, kepala ya kita pijat-pijat dengan cara ya menarik dari alis ke atas sampai ujung rambut. Kemudian rambut kita tarik-tarik
telinga kayak kedua telinga kita tarik lembut ya. Hal ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Saya sudah banyak membuktikan ya, banyak pasien saya yang sembuh mengalami vertigo atau migrain yang sembuh dengan cara seperti ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala samping kanan. Dan sebaliknya ya, kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri. Itu ya. Sehingga pemijatan pada kepala itu juga bisa intensif ya, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah atau kita angkat dan kita berikan pijatan pada pundak ya, baik kiri maupun kanan secara berulang-ulang. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa sebagai sarana untuk relaksasi tubuh ya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak. Kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Kita pastikan bahwa di daerah lengan dan pangkal lengan itu tidak ada akumulasi asam laktat ya. Dan pada telapak tangan kiri juga bisa diberikan pijatan refleksi lagi ya. Caranya ya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita tarik sambil kita pijat lembut, dan sela-sela jari kita pijat-pijat lembut juga. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Dilanjut pemijatan pada tangan kanan ya. Mula-mula tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Mungkin banyak ya keluhan di seputar tangan ini, baik tangan kiri maupun tangan kanan ya. Mungkin kaku, ya, kemeng, kebas. Nah, nanti bisa sembuh dengan cara pijat urat ini, karena ya yang dipijat itu ada urat saraf ya, dan pijatan pada otot ya. Oleh karena itu ini merupakan pijatan gabungan. Kemudian tangan kanan juga kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada tangan. Kemudian kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut ya, dengan tubuh si pasien kita palingkan ke kiri ya. Kemudian kita pijat dari pundak kanan, tangan kanan, terus turun ke pinggang sampai ke pantat dan bahkan berakhir pada kaki ya. Dan kita berikan treatment pada kaki kanan ya. Dilanjut juga kaki kanan dan kiri secara bersama-sama. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita palingkan ke kanan ya tubuh si pasien tersebut. Kita berikan pijatan seputar pundak bagian kiri, tangan kiri langsung ke bawah, pantat bagian kiri sampai ke kaki kita berikan treatment, dan berakhir pada kaki kiri, kaki kanan kita berikan treatment. Nah, demikian pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya, mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang, punggung bahkan sampai ke kepala ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu ya lutut kanan kita. Caranya lutut kita letakkan di belakang tubuh, kemudian tubuh kita tarik ke belakang seperti ini 3 posisi ya. Dan selanjutnya tubuh kita palingkan ke kiri ke kanan 3 kali. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.